Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bagus Sustiantoro. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien tuli konduksi. Ini nama-nama dari kelompok 1. Kita mulai dari pengertian tuli konduksi. Tuli konduksi adalah kelainan yang terletak antara meatus acousticus externa sampai dengan tulang pendengaran stapes. Sedangkan tuli persepsi sensorineural hearing loss yaitu kelainan yang terletak dimulai dari organ korti di koklea sampai dengan pusat pendengaran di otak. Jika tuli konduksi dan tuli persepsi timbul bersamaan, disebut mixed hearing loss atau tuli campuran. Untuk mengetahui jenis ketulian diperlukan pemeriksaan pendengaran yang dapat dideteksi dengan cara yang paling sederhana sampai dengan alat elektroakustik yang disebut audiometri atau timpanometri. Patogenesis. Yang pertama, gangguan pendengaran konduktif adalah suatu bentuk gangguan pendengaran akibat kelainan pada bagian dari telinga. Mereka adalah bagian bergerak termasuk gendang telinga yang mengirimkan suara dari luar ke telinga bagian dalam di mana sistem saraf kita membutuhkan dan mengirimkan sinyal ke otak. Gangguan pendengaran konduktif terjadi ketika bagian-bagian bergerak yang rusak atau ketika mobilitas mereka terganggu. Patofisiologi tuli konduktif berdasarkan penyebabnya berupa gangguan hantaran suara, yaitu dikarenakan kelainan pada telinga luar dan telinga tengah antara lain. Ini lokasi anatomi tuli konduktif. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara, kemudian gelombang mekanik ini diubah menjadi impuls pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan. Cara paling mudah untuk menggambarkan fungsi dari telinga adalah dengan menggambarkan cara bunyi dibawa dari permulaan sampai akhir dari setiap bagian telinga yang berbeda. Nah, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna, saluran telinga, canalis auditorius externus, dan pada ujung terdapat gendang telinga atau membran timpani. Canalis auditorius externus berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas telinga dalam regio 3000 Hz sampai 4000 Hz. Kanal ini berukuran panjang sekitar 2,5 cm dengan sepertiga adalah tulang rawan, sementara 2/3 dalamnya berupa tulang. Kanal ini dapat diluruskan dengan cara mengangkat daun telinga ke atas dan ke belakang. Membran timpani berfungsi menyalurkan getaran di udara ke tulang-tulang kecil telinga tengah. Tekanan udara yang melebihi 160 dapat memecahkan gendang telinga. Apabila gendang telinga pecah, biasanya dapat sembuh kembali seperti jaringan lainnya karena gendang telinga sendiri terdiri dari sel-sel hidup. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah atau rongga timpani adalah bilik kecil yang mengandung udara. Rongga tersebut terletak sebelah dalam membran timpani yang memisahkan rongga itu dari meatus auditorius externa. Dalam telinga tengah, bagian yang paling utama adalah ossiculus yang terdiri dari palu atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Setiap tulang pendengaran akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang stapes yang merupakan tulang terkecil di tubuh meneruskan getaran ke koklea. Ossiculus ini berperan penting dalam menyesuaikan
impedansi di gendang telinga dan impedansi ruang-ruang berisi air di dalam telinga. Tekanan suara di bagian dalam mengalami penguatan akibat kerja tulang-tulang tersebut sebagai tuas. Bahkan terjadi penguatan yang lebih besar karena luas gendang telinga yang relatif besar dibandingkan dengan luas jendela oval. Pinggir tuba Eustachius juga termasuk dalam telinga tengah. Tuba Eustachius menghubungkan ruangan pada telinga tengah ke kerongkongan. Dalam keadaan biasa, hubungan tuba Eustachius dan telinga tengah tertutup dan terbuka ketika mengunyah dan menguap. Hal ini menjelaskan mengapa penumpang pesawat terasa peka sementara ketika mendarat. Rasa peka tersebut disebabkan karena perbedaan tekanan udara di dalam pesawat dan udara di sekeliling ketika mendarat. Tekanan udara di sekitar telah menurun, sedangkan tekanan pada telinga tengah masih tekanan udara biasa. Perbedaan ini dapat diatasi dengan mekanisme mengunyah sesuatu atau menguap. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea, yaitu sebuah struktur kecil berbentuk spiral berisi cairan. Ketika gendang telinga bergerak, osikulus di telinga tengah menyebabkan stapes menekan membran lentur yang menutupi jendela oval koklea dan menyalurkan tekanan ke cairan ke dalam koklea. Getaran ini menyebabkan gerakan di membran basilaris fleksibel. Gerakan inilah yang merangsang sel-sel rambut atau hair cells di organ korti untuk kemudian menghasilkan pulsa-pulsa listrik atau potensial aksi. Sinyal ini kemudian disalurkan ke otak melalui saraf auditorius. Saraf ini memberikan informasi mengenai frekuensi dan intensitas suara yang kita dengar. Dalam koklea terdapat jendela oval yang terletak di salah satu ujung rongga vestibular. Pada ruang tengah adalah ductus cochlearis dan ruang ketiga adalah rongga timpani. Etiologi telinga luar yang menyebabkan tuli konduktif adalah: yang pertama ada otalgia, yang kedua ada atresia liang telinga, yang ketiga sumbatan oleh serumen, yang keempat sumbatan benda asing, yang kelima otitis eksterna, yang keenam otitis eksterna maligna, dan yang terakhir osteoma otalgia. Kelainan telinga tengah. Yang pertama ada sumbatan tuba Eustachius, otitis media, otosklerosis, tympanosklerosia, hemotimpanum, dan dislokasi tulang pendengaran. Asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Identitas pasien. Riwayat kita mengkaji mulai dari identitas pasien, riwayat kesehatan pasien, dan keluhan utama dari pasien. Biasanya klien mengeluh adanya kelainan nyeri, infeksi saluran nafas atas yang berulang, riwayat penyakit sekarang, waktu kejadian, penyebab trauma, posisi saat kejadian, status kesadaran saat kejadian, pertolongan segera yang diberikan setelah kejadian. Untuk riwayat penyakit dahulu, pernah mengalami kelainan nyeri pada telinga sebelumnya. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada salah satu keluarga yang mengalami sakit telinga. Pemeriksaan fisik. Yang pertama ada B1 atau breathing, infeksi saluran pernapasan atas yang berkurang. B2 atau blood, tidak ada kelainan pada sistem kardiovaskuler. Yang B3 brain, pusing, vertigo, nyeri, rasa penuh pada telinga. Yang B4 bladder, tidak ada kelainan. Yang B5 bowel, tidak ada kelainan. Yang B6 bone dan muskuloskeletal, malaise, aktivitas terbatas, dan suhu meningkat. Diagnosa keperawatan. Yang pertama ada nyeri berhubungan dengan proses peradangan. Yang kedua gangguan sensori atau persepsi berhubungan dengan kerusakan pada telinga tengah. Yang ketiga intoleransi aktivitas berhubungan dengan nyeri. Yang keempat isolasi sosial berhubungan dengan nyeri otore. Yang kelima kurangnya pengetahuan mengenai pengobatan
dan pencegahan kekambuhan. Yang keenam, ansietas berhubungan dengan prosedur perubahan status kesehatan dan pengobatan. Yang ketujuh, cemas berhubungan dengan prosedur operasi, diagnosis, prognosis, anestesi nyeri, hilangnya fungsi, kemungkinan penurunan pendengaran lebih besar setelah operasi. Gangguan harga diri rendah berhubungan dengan berkurangnya pendengaran. Diagnosa. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan proses peradangan. Untuk NOK-nya, tujuan pasien menggambarkan nyeri dalam keadaan minimal atau tidak ada nyeri. Untuk NIK, kaji nyeri, lokasi, karakteristik, mulai timbul, frekuensi dan intensitas, gunakan tingkat ukuran nyeri. Ajarkan dan bantu dengan alternatif teknik pengurangan nyeri, misalnya imajinasi, musik, maupun relaksasi. Ubah posisi setiap 2-4 jam. Berikan analgesik jika dipesankan. Yang diagnosa kedua, gangguan sensori atau persepsi berhubungan dengan kerusakan pada telinga tengah. NOK-nya tujuan klien memperlihatkan persepsi pendengaran yang baik. NIK, kaji tingkat gangguan persepsi pendengaran klien. Berbicara pada bagian sisi telinga yang baik. Bersihkan bagian telinga yang kotor. Kolaborasi dengan dokter dengan tindakan pembedahan. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan nyeri. Tujuannya, klien dapat melakukan aktivitas dengan baik. Untuk NOK-nya, kaji tingkat intoleransi klien, bantu klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari, anjurkan klien untuk melakukan aktivitas yang ringan, libatkan keluarga untuk proses perawatan dan aktivitas klien, anjurkan klien untuk istirahat yang cukup. Diagnosa selanjutnya, isolasi sosial berhubungan dengan nyeri atau nyeri otorea. Tujuannya, pola coping klien adekuat. Untuk NIK-nya, kaji tingkat coping klien terhadap penyakit yang dialaminya, kaji tingkat pada coping keluarga terhadap penyakit yang dialami klien, berikan informasi yang adekuat mengenai penyakit yang dialami klien, berikan motivasi kepada klien dalam menghadapi penyakitnya, anjurkan keluarga untuk selalu memotivasi klien. Terus diagnosa selanjutnya, kurangnya pengetahuan mengenai pengobatan dan pencegahan kekambuhan. Untuk NOK-nya, tujuan klien dapat mengerti mengenai penyakitnya. NIK, kaji tingkat pendidikan klien, kaji tingkat pengetahuan klien tentang prognosis penyakitnya, berikan informasi yang lengkap mengenai penyakit klien, berikan informasi yang akurat jika klien membutuhkan informasi tentang penyakitnya. Diagnosa ansietas berhubungan dengan prosedur perubahan status kesehatan dan pengobatan. Untuk NOK, tujuan klien memperlihatkan ekspresi wajah yang ceria. Yang NIK, kaji tingkat ansietas klien terhadap penyakitnya, kaji tingkat pengetahuan klien tentang penyakitnya, berikan informasi klien tentang penyakitnya, berikan dorongan pada klien dalam menghadapi penyakitnya, libatkan keluarga klien dalam proses pengobatan. Yang selanjutnya, gangguan harga diri rendah berhubungan dengan kurangnya rasa percaya diri pada klien. Untuk NOK, tujuan pendengaran menjadi normal sehingga meningkatkan rasa percaya diri klien. Untuk NIK, menggunakan alat bantu pendengaran seperti cochlear implant, ajari klien menggunakan bahasa isyarat atau body language dan media tulisan. Ajari keluarga dan kolega klien untuk berbicara lebih keras atau cenderung mendekat ke telinga yang sehat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 perwakilan Fikri Rahmat, dan ini nama-nama kelompok. Saya perwakilan akan menjelaskan tentang aspek tuli persepsi. Berikutnya yaitu definisi. Untuk pengertian tuli persepsi sendiri yaitu gangguan pendengaran berupa berkurangnya pendengaran disebabkan oleh kelainan telinga tengah, nervus vestibulo-cochlear pada proses sentral di otak dan tidak bisa kembali ke normal. Berikutnya adalah etiologi tuli persepsi. A. Kognitel. Yang kedua, kelainan kromosom. Yang ketiga, kolesteatom kognitel. Yang B. Proses inflamasi, labirinitis, mumps, meningitis, measles, sipilis. Yang C. Obat-obat yang bersifat ototoksik. Yang pertama, aminoglikosid, loop diuretik, antimetabolik, salisilat. Yang D. Trauma, ruda paksa atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan ruptur labirin atau kromosio labirin. Yang E. Operasi karena kurang hati-hatinya operator dalam pemakaian alat seperti bor berfrekuensi tinggi. Yang F. Noise induced, trauma suara, sering terpapar dengan suara yang keras dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan SNHL. Yang G. Faktor usia degeneratif. Yang H. Tuli tiba-tiba, sudden hearing loss, disebabkan oleh yang pertama idiopatik, yang kedua pembuluh darah yang iskemik di telinga dalam, yang ketiga fistula perilimfa, biasanya disebabkan karena rupturnya tingkap lonjong atau bulat yang berakibat pada bocornya perilimfe. Yang E. Autoimun seperti Wenger's granulomatosis. Yang C. Tumor akustik neura vestibular scamovana, tumor sudut. Yang K. Penyakit lain meliputi yang pertama penyakit Meniere sebabkan tuli perspektif nada rendah. Yang kedua measles jika terjadi kerusakan pada saraf pendengaran. Yang ketiga fetal alcohol syndrome. Yang keempat otititis media supuratif kronik yang berlanjut, penyakit sistemik yang kronik lain. Yang kelima diabetes. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Menurut Boynes dan Adam tahun 1997, mekanisme terjadinya tuli perspektif tergantung faktor penyebabnya. Yang pertama, presbikusis. Pada kasus ini terjadi perubahan struktur pada kolklea dan nervus akustik berupa atrofi dan degradasi sel-sel penunjang organ korti, disertai perubahan vaskuler pada stria vascularis, di mana jumlah dan ukuran sel-sel ganglion dan saraf berkurang. Yang kedua, tuli akibat bising noise induced. Tuli yang terjadi diakibatkan oleh bising dengan intensitas 85 dB atau lebih, yang mengakibatkan kerusakan pada reseptor pendengaran korti di telinga dalam, terutama yang berfrekuensi 3000 sampai 60.000 Hz. Yang ketiga, tuli mendadak. Penyebab paling sering dari tuli mendadak ini adalah insekmia kolkea berakibat pada degradasi yang luas pada sel-sel ganglion stria vascularis dan ligamen spiral. Selanjutnya diikuti oleh
dengan pembentukan jaringan ikan dan penulangan. Pada kasus ini, kerusakan sel rambut yang terjadi tidaklah puas dan membran basal jarang terkena. Yang keempat, tuli akibat obat-obatan yang ototoksik seperti aminoglisida. Obat ini menyebabkan tuli yang biasanya bersifat bilateral dan berada tinggi karena hilangnya sel rambut pada putaran basal koklea. Sedangkan obat-obat diuretik ini menyebabkan tuli yang sebagian besar bersifat sementara dengan cara menyebabkan perubahan komposisi elektrolit cairan dan dalam endolimfe. Yang kelima, penyakit Meniere. Tuli yang terjadi adalah tuli nada rendah disebabkan karena adanya hidrops endolimfa pada koklea dan vestibulum. Hidrop ini dapat disebabkan karena A. Meningkatnya tekanan hidrostastik pada ujung arteri, B. Berkurangnya tekanan osmotik di dalam kapiler, dan meningkatnya tekanan osmotik ekstrakapiler. Yang C. Jalan keluar sarkus endolimfatikus tersumbat sehingga terjadi penimbunan endolimfa. Hal ini tersebut menyebabkan pembengkakan pada skala media yang dapat berakibat rupturnya membran Rencer dan terjadilah percampuran cairan endolimfe dan perilimfe. Berikutnya adalah D. Manifestasi klinis. Yang A. Bila gangguan pendengaran bilateral dan sudah diderita lama, suara percakapan penderita biasanya lebih keras dan memberi kesan seperti suasana yang tegang dibanding orang normal. Perbedaan ini jelas bila dibandingkan dengan suara yang lembut dari penderita gangguan pendengaran jenis hantaran, khususnya otosklerosis. Yang B. Penderita lebih sukar mengartikan atau mendengar suara atau percakapan dalam suasana gaduh dibanding suasana sunyi. Yang C. Terdapat riwayat trauma kepala, trauma akustik, riwayat pemakaian obat-obat ototoksik, maupun penyakit sistemik yang sebelumnya. Yang D. Menurut Soetirto, Redamin, dan Bashirudin, pada pemeriksaan fisik atau otoskopi, kanal telinga luar maupun selaput gendang telinga tampak normal. Yang E. Pada tes fungsi pendengaran, yaitu tes bisik, dijumpai penderita tidak dapat mendengar percakapan bising pada jarak 5 meter dan sukar mendengar kata-kata yang mengandung nada tinggi huruf konsonan. Yang F. Pada tes karputalarine positif, hantaran udara lebih baik daripada hantaran tulang. Tes Weber adalah laterasi ke arah telinga sehat. Tes Schoenbeck adalah pemendekan hantaran tulang. Berikutnya adalah penata laksanaan. Yang pertama, pengobatan untuk menurun fungsi pendengaran tergantung kepada penyebabnya. Jika penurunan fungsi pendengaran disebabkan oleh adanya cairan di telinga atau kotoran di saluran telinga, maka dilakukan pembuangan cairan dan kotoran tersebut. Jika penyebabnya tidak dapat diatasi, maka digunakan alat bantu dengar atau kadang dilakukan penjakokan koklea. Yang pertama, alat bantu dengar. Alat bantu dengar merupakan salah suatu alat elektronik yang dioperasikan dengan baterai yang fungsinya memperkuat dan merubah suara sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Alat bantu dengar terdiri dari yang pertama, sebuah mikrofon untuk menangkap suara. Yang kedua, sebuah amplifier untuk meningkatkan volume suara. Yang ketiga, sebuah speaker untuk menghantarkan suara volumenya yang telah dinaikkan. Berikutnya yang pertama, pengajian. Yang pertama meliputi riwayat pasien yang mencakup identitas, riwayat adanya kelainan nyeri, infeksi saluran nafas atas yang berulang, riwayat infeksi, nyeri telinga, rasa penurunan pendengaran, suhu meningkat, malaise, vertigo, tinnitus, aktivitas terbatas, takut menghadapi tindakan pembedahan. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik. B1 breathing, infeksi saluran pernafasan atas yang berulang. B2 BULL,
tidak ada kelainan pada sistem kardiovaskuler. B3 brain, pusing, vertigo, nyeri, rasa penuh pada telinga. B4 bladder, tidak ada kelainan. B5 bowel, tidak ada kelainan. B6 bone dan muskuloskeletal, Malaysia aktivitas terbatas, suhu meningkat. Berikutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan kerusakan telinga bagian luar, tengah, dalam. Yang B, cedera berhubungan dengan kerusakan luar, tengah, dalam. Yang C, isolasi sosial berhubungan dengan kerusakan pendengaran. Yang D, kurangnya pengetahuan mengenai pengobatan, penata laksanaan, dan pencegahan. Yang E, cemas berhubungan dengan prosedur operasi, diagnosis, prognosis, antesi, nyeri, hilangnya fungsi, kemungkinan penurunan lebih parah besar setelah operasi. Yang F, gangguan harga diri rendah berhubungan dengan berkurangnya pendengaran. Nyeri berhubungan dengan kerusakan telinga bagian luar, tengah, dalam. Yang pertama, diagnosa nyeri berhubungan dengan kerusakan bagian luar, tengah, dan dalam. Tujuan pasien menggambarkan nyeri dalam keadaan minimal atau tidak ada nyeri intervensi. Yang pertama, kaji nyeri lokasi, karakteristik, mulai timbul, frekuensi, dan intensitas. Gunakan tingkat ukuran nyeri. Yang kedua, ajarkan dan bantu dengan alat alternatif, teknik pengurangan nyeri, misalnya imajinasi, relaksasi. Yang ketiga, ubah posisi setiap 2 jam sampai 4 jam. Yang keempat, berikan analgesik. Diagnosa kedua yaitu resiko cedera berhubungan dengan kerusakan telinga. Yang pertama, tujuan klien terhindar dari cedera. Intervensi yang pertama, kaji tingkat gangguan persepsi pendengaran pada klien. Yang kedua, berbicara pada bagian sisi telinga yang baik. Yang ketiga, bersihkan telinga klien teratur. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter dengan tindakan pembedahan. Yang kelima, bantu klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keenam, libatkan keluarga untuk proses perawatan dan aktivitas klien. Yang ketujuh, pasang pengaman tempat tidur pada belit klien. Diagnosa ketiga yaitu isolasi sosial berhubungan dengan kerusakan pendengaran. Tujuan yang pertama, pola coping adekuat klien. Selanjutnya, intervensi yang pertama, kaji tingkat coping klien terhadap penyakit yang dialami. Intervensi selanjutnya yang kedua, kaji tingkat pola coping keluarga terhadap penyakit yang dialami klien. Yang ketiga, memberikan informasi yang adekuat mengenai penyakit yang dialami klien. Yang keempat, berikan motivasi terhadap klien dalam menghadapi penyakitnya. 5. Anjurkan keluarga untuk selalu memotivasi klien. Berikutnya diagnosa keempat, kurangnya pengetahuan mengenai pengobatan, penata laksanaan, dan pencegahan. Yang pertama, tujuan klien dapat mengerti mengenai penyakitnya. Intervensi 1. Kaji tingkat pendidikan klien. 2. Kaji pengetahuan klien tentang prognosis. Yang ketiga, berikan informasi yang lengkap mengenai penyakit klien. Yang keempat, berikan informasi yang akurat jika klien membutuhkan informasi tentang penyakit. Diagnosa kelima yaitu cemas berhubungan dengan prosedur operasi, diagnosis, prognosis, anestesi, nyeri, hilangnya fungsi, kemungkinan penurunan pendengaran setelah operasi. Tujuan yang pertama yaitu rasa cemas klien akan berkurang atau hilang. Kriteria hasil, klien mampu mengungkapkan ketakutan atau kekhawatiran. Intervensi yang pertama, kaji tingkat ansientas klien terhadap penyakitnya. Yang kedua, kaji tingkat pengetahuan klien dengan penyakitnya. Yang ketiga, mengatakan hal sejujurnya kepada klien ketika mendiskusikan mengenai kemungkinan kemajuan dari fungsi pendengarnya untuk mempertahankan harapan klien dalam berkomunikasi. Yang keempat, berikan informasi mengenai kelompok juga pernah mengenai gangguan seperti yang dialami klien untuk memberikan dukungan pada klien. Yang kelima, berikan informasi mengenai sumber
sumber dan alat-alat yang tersedia yang dapat membantu klien. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.